Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu sudah men-share LKPD, modul, dan soal evaluasi. Itu nanti kalian bisa pergunakan sesuai alur pembelajaran ya. Ibu sudah men-share absen, Google Form, itu nanti kalian diisi dan nanti Ibu cross-check kembali. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, si Umi, silahkan pimpin doanya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita mempelajari apa ya? Ikatan ion, Bu. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat proses serah terima elektron dari ion positif ke ion negatif. Ibu punya cerita nih, ada sepasang kakak adik, itu namanya David sama Roni. Mereka itu ingin beli somai, harga somainya itu 2.000. Tapi David sama Roni itu masing-masing cuma punya uang 1.000. Nah, gimana nih caranya mereka supaya bisa beli somai? Mereka akan patungan, Bu, menabungkan uang yang mereka miliki untuk membeli somai. Ini seperti ikatan kovalen ya. Kalau kita analogikan bahwa David dan Roni itu adalah atom, kemudian uangnya itu adalah elektron, maka atom-atom itu sama-sama menyumbangkan elektron untuk dipakai bersama membentuk ikatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bernafas menghirup gas apa, anak-anak? Oksigen. Ya, oksigen. Apa rumus oksigen? O2, Bu. Benar sekali. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, Ibu akan menanyakan PPT ya. Silahkan kalian simak. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, serta ikatan kovalen polar dan non-polar. Nih, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar satu, ini gambar apa ini anak-anak? Air. Air. Apa rumus senyawa kimia dari air? H2O. H2O. Kalau yang ini? Minyak. Minyak dengan Air. apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Bagaimana proses pembentukan ikatan pada senyawa H2O? Ya, Atski Amalia, bagus sekali. Oh, ada lagi? Apa ikatan yang terbentuk? Ya, Zahro. Kalau gambar 2 itu ada minyak dengan air, itu rumusan masalahnya bagaimana? Mengapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang kita buat, coba perhatikan PPT berikut ini ya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama. Ikatan kovalen itu terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Berdasarkan jumlah PeI atau pasangan elektron ikatan kovalen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal dengan PeI sama dengan 1. Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2 dengan PeI sama dengan 2. Dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3 dengan PeI sama dengan 3. Ikatan kovalen koordinasi didefinisikan sebagai ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Yang harus diingat adalah ikatan kovalen koordinasi ini hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Gambarkan seperti ini. Nah, untuk mencapai kestabilan, satu atom nitrogen berikatan dengan 3 atom hidrogen melalui ikatan kovalen tunggal yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya, untuk H+ merupakan suatu kation yang terbentuk setelah satu atom hidrogen melepas satu elektron. Dan setelah melepas satu elektron tersebut, hidrogen tidak lagi memiliki elektron valensi. Nah, sehingga untuk memenuhi aturan duplet, hidrogen membutuhkan 2 elektron tambahan. Nah, hal ini dapat tercapai apabila ion H+ berikatan dengan NH3, di mana NH3 akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya
untuk digunakan bersama. Adapun ion H+ tidak menyumbangkan elektronnya dan hanya menggunakan pasangan elektron yang disumbangkan oleh NH3 saja, sehingga terbentuk ion NH4+ dengan struktur Lewis berikut ini. Nah, ikatan yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari atom nitrogen inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Berdasarkan sifat kepolaran ikatan kovalen itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Agar lebih jelas, mari perhatikan tabel berikut. Misalnya, ikatan kovalen polar itu contohnya adalah senyawa HCl. Bisa terlihat ya dari gambar tersebut, pendistribusian elektron pada senyawa HCl itu tidak merata. Sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar itu misalnya contohnya adalah I2. Bisa terlihat ya dari gambar tersebut, I2 itu pendistribusian elektronnya merata. Gimana anak-anak? Apa sudah terbayang jawabannya dari rumusan masalah tadi? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, PEI dan PEB itu apa ya Bu? PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Kalau PEB itu pasangan elektron bebas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Kalau begitu, kalian silakan baca modul ya selama 10 menit. Kemudian kita kembali lagi ke Zoom ini. Ya Bu. 10 menitnya kita mulai dari Moments later. 10 menit sudah berlalu. Sudah dibaca ya anak-anak modulnya? Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu selama sekitar 20 menit. Oke, sudah 20 menit, sudah pada ngumpul. Ibu ingin perwakilan dari untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ikatan kovalen. Oke, jadi kita bisa lihat dari yang udah kita pelajari tadi dari air dan gambar yang pertama air dan gambar yang kedua minyak dan air. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana proses pembentukan ikatan pada senyawa tersebut. Yang kedua, apa nama ikatan pada senyawa tersebut? Dan yang ketiga, air dan minyak tidak dapat. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Kalista. Ikatan kovalen yang hanya terjadi pada atom yang sama-sama melepaskan elektron ya, Bu? Karena elektron yang sama-sama dilepaskan itu untuk dipakai bersama membentuk ikatan. Gimana kesimpulannya? Kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron bersama. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Sebelum Ibu akhiri, adakah yang ingin bertanya? Nah, ada yang tahu nggak ini apa jawaban dari rumusan masalah? Jadi, proses pembentukan ikatan pada H2O adalah satu elektron H dengan satu elektron pada masing-masing atom O. Dipakai bersama-sama membentuk suatu ikatan. Ikatannya dinamakan ikatan kovalen. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.